Selamat sore semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemarin ya. Kemarin itu kita rasio keuangan. Di sini mengatakan rasio keuangan itu adalah manfaatnya untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan dan untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk penilaian kinerja manajemen. Jadi, rasio keuangan ini tujuannya itu untuk mengetahui perusahaan itu sedang sehat, apakah dia bisa membayar hutangnya, apakah modalnya baik, itu dihitung rasionya, ya. Ini contohnya ini, kemarin kan kita tahu rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua hutangnya yang harus segera dipenuhi. Jadi ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek biasanya kurang dari 1 tahun. Kalau jangka panjang itu bisa lebih ya. Ini kemarin kita belajar current ratio ya, aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100% bisa, tidak bisa. Jadi saya minta nanti dikali 100% aja, dipersentasekan. Jadi kalau current ratio ini, jadi standarnya itu ini 1:1 ya. 1:1. Jadi 100% dibanding 100% ya. Oke. Next. Sekarang kita langsung ke sini ya. Oke, kita sini. Di sini kan di sini nanti kalian harus menjelaskan ke saya pengertian di sini, entah di Word-nya, entah di PDF-nya, pengertian rasio likuiditas, pengertian current ratio, dan pengertian quick ratio ya. Terus di sini kan kita feedback kembali ya, kita ulang kembali. Kemarin current ratio itu apa? Aktiva aset atau aset lancar dibagi utang lancar ya, sudah bisa semua. Di sini sebentar, kok ini ya, ini aset lancar, sebentar. Artinya aset lancar itu adalah sesuatu yang bisa langsung diuangkan, jadi bisa langsung dibelikan. Tapi kalau aset tidak lancar ini nunggu berapa lama atau berapa waktu jatuh lama lah, kayak aset jangka panjang ya. Aset tidak lancar seperti biaya-biaya yang tidak terwujud itu seperti tanah, gedung, mesin ya, jangka panjang. Nah, kemarin di sini adalah current ratio. Jadi aktiva atau aset lancar itu dibagi utang lancar. Bagi aset lancarnya 35 juta ya. Nih, di sini 35 juta dibagi utang lancarnya liability bahasa Inggrisnya. Liability itu jangka pendek. Jadi dia itu harus temponya itu paling panjang, jatuh temponya itu 1 tahun atau kurang. Jadi jangka pendek utang itu bisa 3 bulan, 1 bulan, dan 2 bulan. Membayarnya maksimal 1 tahun. Ya, kalau di atas 1 tahun itu jangka panjang ya. Ini 31 juta. Nah, di sini 31 juta. Oke, benar. 435. Oke. Cash ratio. Terus ini nanti tolong, ini kan sudah standar ya, 1 di atas 1. Jadi contoh nih, kalau kalian punya uang nih, bayar utang 1.000, terus kalian punya utang kalian di bank 1.000, kalian bayar 2.000. Maka kalau sudah di atas 1 berarti kalian tuh bisa membayar utang gitu loh, bagus. Tapi kalau kalian punya uang 1.000 terus utang kalian 2.000, kalian nggak bisa bayar utang ya. Itu maksudnya seperti itu. Di sini keterangannya kalau 113 ini sudah bagus nggak gitu. Perusahaan dalam membayar hutang sesuai mampu, bisa, dan sebagainya. Kasih keterangan di sini ya, standarnya. Kalau cash ratio itu cash dibagi hutang lancar. Di sini kan ini ganggu terus ini. Bentar. Jadi di sini adalah cash ditambah efek atau hutang lancar. Jadi di sini di laporan keuangan ya, kasnya di sini sudah ada. Tapi kas ini terkadang berubah-ubah. Ini di bawah 1% atau 100%, agak jelek sih. Tapi perusahaan biasanya tidak menggunakan ini.
Terus quick ratio. Quick ratio itu adalah aset lancar ya. Aset lancar tadi, yang aset lancar nih, total aset lancar ini dibagi dikurangi persediaan dulu. Persediaannya ini ya. 12.145.480 rupiah. Ya. Terus ini kok mengganggu terus ya. Ya, oke. Jadi ini dikurangi 12 juta dibagi hutang lancar tadi ya. Hasilnya 74% atau sekitar 75% ya. Ini berarti 3/4. Rata-rata 3/4. Jadi dia bisa, ini bagus sih. Jadi dengan dikuranginya si inventory 3/4 apa 75%, dia bisa membayar hutang ya. WCTA itu working total asset ratio ya. Jadi jadi ini adalah aktiva lancar. Jadi tadi aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi jumlah aktiva. Ini biasanya nggak pakai ini, tapi ini nanti semakin berkurang ini semakin bagus. Sebentar. Terus ini adalah ACP, Average Collection Period. Jadi ini maksudnya apa? Di sini adalah piutang dagang dibagi penjualan dibagi 365 hari ya. Jadi piutangnya di sini ada nggak piutang? Nah, di sini piutang. Ini semua piutang ya. Piutang ada piutang pihak ketiga atau kreditor ketiga, terus pihak berrealisasi, dan ini dijumlah semua. Terus dijumlah semua, akhirnya dibagi si penjualan tadi ya. Penjualannya di sini. Penjualan kuitas penjualan. Oke, sini ya. Jadi di sini penjualan itu dibagi penjualan itu 54.700 ini dibagi 365. Jadi dia itu bisa melunasi si hutangnya dalam jatuh tempo 1 bulan lebih. Biasanya seperti ini. Itu bagus. Jadi 46 hari atau sekitar 47 hari. Oke, next ini ART ya. ART itu average itu. Sebentar. Itu inventory turnover ya. Oh, ini masih akun receivable turnover. Jadi tadi kalian cari penjualan dibagi piutang dagang. Piutang dagangnya tadi kan sudah di jumlah tadi ya, piutang dagang di atas ini di aktiva lancar. Nah, ini jumlah semua tadi, mana piutang dagang. Oke. Ini ya piutangnya di jumlah semua. Oke, ini ganggu terus ini. Terus itu adalah inventory turnover sama dengan HPP dibagi persediaan ya. HPP-nya itu sebentar. HPP itu harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualannya itu sebentar, HPP laba penjualan tadi mana ya? Penjualan sini ya. Nah, ini kita cari HPP penjualan tadi, ini liability, ekuitas. Nah, ini penjualan ini ya, HPP itu harga pokok penjualan ya. Oke. Jadi harga pokok penjualannya 39 juta ya. Oke, sini ya. Oke, next. Oke. Segini ya, berarti 323%. Terus nanti sekarang kita ke ini ya, profitability ratio. Jadi profitability ratio itu dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk memperoleh laba. Jadi
Profit itu bahasa Indonesianya laba ya. Jadi di sini kan ada profit margin nih. Profit margin itu laba bersih. Laba bersihnya tadi berapa di sini? Laba bersih. Oh, ini. Jadi laba bersih ini sudah dikurangi laba-laba semuanya, laba bruto, laba usaha, pajak ya. Beban-beban ini yang sudah dikurangi pajak ya. Oke, berarti 4 juta ini 4.323.000. Ya, terus penjualannya tadi 54.742.000 ya. Terus ini HPP itu harga pokok penjualan ya. Terus ini itu profit marginnya ini laba bersih ini dibagi penjualannya ya 8%. Hampir sama dengan jawabannya net profit. Net profit itu sama. Laba bersih setelah pajak karena tadi sudah dikurangi pajak ya. Dibagi apa tuh namanya? Itu penjualan bersih ya. Ini penjualan bersihnya. Nih, nah, sama ya hitungannya. Terus kalau ini sebentar. Laba bersih setelah pajak sebentar. Laba bersih setelah pajak ini penghasilan komprehensif, laba usaha sebelum pajak, laba periode berjalan ya, laba setelah pajak pajak, laba Oke. Next. Ini gross profit margin ini jadi laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Laba kotor itu bruto ini, jadi penjualan neto, jadi ini harga pokok ini penjualannya, ini beban pokok penjualan ini produksinya. Jadi ini dikurang ini, jadi berarti ini segini gitu loh ya. Oke. Berarti ini HPP ini 54.700 oke. 42.000. Ini yang HPP tadi biru ini. Nah, ini itu kan tadi apa? Ada HPP enggak di sini tadi? Oke. Sorry. HPP inventory ya. Ini ya, itunya bukan 39 juta tapi 500 ya. Karena ini harga pokok penjualan. Ini. Segini. Yes. Oke. Ternyata segini hasilnya ya. Oke. Itu ya. Ketemunya di sini. Maaf ya. Terus ini 228% ya. 28% tadi sudah ya, cash profit. Jadi ini tadi laba kotor dibagi 15,4 juta HPP penjualan bersih tadi ya. Terus dibagi laba kotor dibagi penjualan bersih. Ini laba kotornya dibagi penjualan bersih kali 100%. Jadi 28%. Ini gross profitnya bagus. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Ini sebentar. Ini nanti kalian masuk ke blog ya. Sebentar. Ini ya blognya ya. Sebentar. Untuk kelas pagi saya minta itu apa itu namanya, mengikuti materi kelas sore. Jadi tugasnya adalah yang dikerjakan adalah kelas sore ya. Oke, next. Jadi seterusnya harus mengikuti kelas sore untuk kelas online karena sistemnya sudah berbeda. Tugasnya juga sudah berbeda. Kalian teknik industri ya. Ini pretest ya. Teknik industri. Sebentar.
teknik industri. Kalau kalian buka ini lemot, jadi harus khusus teknik industri sendiri, itu sendiri ya. Kalau semuanya nanti lemot atau diketik sini aja. Kalau di HP itu cepat. Apa namanya ini manajemen. Oke, keuangan. Karena ada linknya sendiri. Ini saja saya harus pakai link sendiri nih. Ya. Kayak gini. Jadi kalau sudah itunya sendiri, linknya manajemen industri sendiri, jadinya cepat. YouTube. Nanti saya share di YouTube aja ya. Ini linknya khusus ini, biar nggak lemot. Oke, ini ya. Sebentar. Ini sudah keluar dia. Nah, ini ya. Ini nanti pengumpulannya di sini. Jadi kalau biar nggak lemot tuh harus linknya sendiri, manajemen keuangan sendiri, itu sendiri. Jadi kalau kayak gini tuh banyak gitu loh. Jadinya lemot. Kalau linknya itu sendiri, jadinya gampang. Ya. Sekarang yang Google Form-nya yang agak lemot. Kalau di HP cepet. Oke. Oh, belum saya buka ya. Oke, nanti saya buka. Ini belum waktunya ya. Masih pukul berapa ini? Pukul 6. Oke, nanti diisi ya. Oke, makasih. Selamat sore.